Baiklah teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Olive Service. Pada kesempatan kali ini saya kembali berbagi tutorial. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memodifikasi inverter backlight pada televisi LED ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini saya sudah sediakan sebagai alat dan bahannya ya. Di sini ada sebuah adaptor laptop ya, adaptor laptop ini dengan kapasitasnya bisa diperhatikan di sini. Untuk outputnya, ini outputnya di sini 19 volt 4,74 ampere ya. Oke. Dan di sini sebagai komponen utamanya adalah sebuah inverter backlight ya. Ini bisa teman-teman perhatikan, sebuah inverter backlight ini. Di sini bisa diperhatikan untuk input tegangannya ya. Ini di sini ada VCC, ENA atau enable ya, ADJ atau adjust ya, adjuster, dan di sini ada GND atau ground ya. Ini bisa diperhatikan untuk terminalnya. Ini sebagai input, positif, enable, adjust, dan ini ground ya. Sementara outputnya bisa diperhatikan di sini sudah ditandai ada LED negatif dan LED positif ya. Oke. Jadi untuk input VCC-nya ini bisa diperhatikan 12 volt hingga 25 volt ya. Sementara untuk outputnya di sini 35 volt hingga 85 volt ya. Oke. Ini dia. Dan untuk inverter backlight ini bisa didapatkan di toko online ya. Di toko online banyak dijual ya untuk ragam dari variasinya ya. Kita tinggal memilih saja sesuai dengan kebutuhan kita ya. Oke. Jadi bagaimana cara merangkainya? Kita akan lakukan ini ya. Lakukan penyambungan perkabelannya ya. Dan di sini ada dua renteng backlight ya. Dimana untuk tiap renteng backlight ini ada 9 kancing ya. Ini 9 kancing, dan untuk masing-masing kancing ini ya, backlightnya itu 3 volt ya. 3 volt berarti 3 dikali 9 berarti 27 volt. Jika dikali 2 berarti menjadi 54 volt ya. Oke, apakah nanti inverter backlight ini dapat menyalakan kedua buah renteng backlight ini ya? Kita akan coba pasang kabelnya ya. Oke, kita pasang double tip saja di sini ya. Kita pasang di bodi daripada adaptor HP ini, adaptor laptop ini ya. Kita pasang di sini saja. Ini sebagai power supply-nya ya. Adaptor ini kita gunakan sebagai power supply-nya. Dan jika televisi LED bermasalah di backlight ya, atau driver backlight, untuk power supply masih tetap berfungsi ya. Dimana untuk televisi ada bermacam variasi tegangannya ya, 12 volt ya, 24 volt, dan macam-macam ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja ya untuk inputan daripada driver backlight ini, dimana di sini 12 volt hingga 25 volt ya. Oke. Dan inverter backlight ini nanti akan menyesuaikan tegangannya ya, tegangan out ke backlight ini, sehingga tidak membuat backlight ini putus ya, tetapi dia akan menyesuaikan
berapa kebutuhan voltase untuk menyalakan dua renteng backlight ini. Maka backlightnya ini, inverter ini akan menyesuaikan ya untuk kebutuhan tegangannya. Oke, sebentar saya akan sambung dulu perkabelannya. Oke, ini kita sambung. Kabel yang berwarna putih ini adalah positifnya ya, dan yang ini adalah negatifnya ya. Positif kita sambung ke VCC ini. Kita sambung di sini. Oke, sementara negatifnya kita sambung pada bagian ground ini ya. Oke, sudah terhubung ya. Ini bisa diperhatikan. Untuk ini kabel positif dari adaptor ya, kita sambung di VCC ini ya. Dan yang ini kabel negatifnya kita sambung di ground ya. Ini sesuai dengan tanda yang sudah diberikan ya. Ini VCC, enable, adjuster ya, dan ground. Oke, sekarang kita tinggal menyambung pada bagian LED-nya ya. Kita sambung untuk ini backlight-nya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, untuk tanda positifnya ya. Ini bisa diperhatikan pada backlight ini. Untuk tanda positif ini, positif negatif ya, positif negatif. Sebab karena backlight ini terhubung secara seri, maka nanti yang negatif dari sini ya, backlight satu ini akan kita hubung terhadap positif dari backlight yang satu laginya ya, karena dia dihubung seri. Oke, sebentar saya sambung dulu kabelnya. Oke, ini untuk terminal negatifnya kita sambung terhadap positif backlight yang ini ya. Ini dari backlight yang satu ini negatif, kita sambung ke positif pada backlight yang satu laginya ya. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan ke inverter backlightnya ya, ini kabel merah kita buat untuk bagian positifnya. Oke, ini kabel berwarna hijau ini kita buat untuk negatifnya ya. Oke, sudah tersambung. Sekarang ini untuk penyambungannya ya. Di sini sudah ditandai ada min plus LED ya. Ini minnya, ini plusnya yang di bawah. Oke, sekarang saya akan sambung ke situ. Ini minnya ya untuk backlight, ini plusnya. Oke, ini kabel backlight yang plus ya, kita sambung di sini. Oke, dan ini
kabel dari backlight yang ininya ya, atau negatifnya. Nih, kita sambung di sini ya. Oke, ini bisa diperhatikan ya. Oke, selanjutnya agar nantinya backlight ini bisa ketika kita nyalakan televisi menyala dan mati, maka kita akan mengaktifkan yang namanya pin enable ini ya. Ada pin enable di sini, ada tulisan ENA ya. Kita akan sambungkan kabel di sini ya, sambungkan kabel sebentar. Kita sambung kabel ini. Oke, ini dia untuk enable-nya ya. Dan enable ini nanti akan kita sambung ke bagian power ya, bagian power dari remote ya, yang ketika kita tekan tombol power maka power on akan menyalakan power supply ya. Kita bisa ambil dari sana yang tegangan 4,9 atau dari bagian VCC ke Ticon juga bisa juga ya. VCC Ticon yang 12 volt bisa kita sambungkan ini ya. Kita sambungkan pin enable-nya dengan memberi resistor sekitar 1K ya, resistor sekitar 1 kilo ya, atau 4,7 kilo juga boleh ya. Sebentar saya carikan resistornya. Oke, di sini saya punya resistor 1 kilo ya. Nih, kita akan sambung ya di sini ya, di bagian pin enable ini. Oke, semua sudah terhubung ya. Sekarang kita tinggal melakukan pengetesan ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu. Oke, di sini saya akan ini sambungkan untuk kabel power ke adaptornya. Selanjutnya ini colokannya saya akan colokin ke listrik ya, sambil diperhatikan ya backlightnya. Ini saya colokin. Oke, dan coba kita ukur untuk tegangannya ya, tegangan yang masuk ke inverter backlight ini. Ini bisa diperhatikan ya, kita ukur berapa tegangan yang masuk ya ke VCC nya. Ini terukur di sana 19 volt ya, 19 volt. (19,8 volt ya. Dan coba kita ukur untuk outputnya, output dari inverter backlight ini. Sebentar. Di sana terukur 19,6 ya. Untuk output daripada inverter backlight ini, apabila inverter ini belum bekerja, maka tegangan outputnya sama dengan tegangan inputnya ya. Nah, sekarang kita akan
coba nyalakan ya, coba aktifkan inverter ini dengan menghubungkan pin enable ini ya ke bagian positif ya, positif dari inputan VCC inverter backlight ini ya. Ini perhatikan ya, saya akan coba sambung di sini di bagian plusnya ini, dan bisa diperhatikan ya, untuk backlightnya bisa menyala ya. Oke, ini saya copot, dia mati, dan saya hubungkan kembali ya, dia menyala. Oke, dan sebentar saya akan sambung di sini ya, saya yang sambung langsung, dan kita akan ukur berapa output dari inverter backlightnya. Oke, ini sudah saya sambung langsung ya ke bagian VCC nya, dan saya coba nyalakan kembali, dan perhatikan backlightnya menyala ya. Coba kita ukur untuk oke teman-teman, tadi sempat ada trouble ya dalam pemasangannya ya. Ternyata untuk inverter backlight ini dia tidak kuat untuk menyalakan dua buah renteng backlight ini ya. Tadi dia sempat padam mati, dan ternyata MOSFET di sini dia short ya, dan di sini ada dua buah resistor sebagai fuse juga dia putus ya. Dan saya sekarang telah mengganti MOSFET-nya ya. Ini dia MOSFET-nya, MOSFET bawaannya ya. Ini MOSFET bawaan, dan saya di sini mengganti dengan MOSFET 3N25C ya, kalau tidak salah tadi 3N, sebentar saya lihat, 3N25 ya, 3 ampere 250 volt, dan resistor fuse-nya saya buat di sini yang 1 ohm 2 watt ya. Oke, sekarang kita coba tes nyalakan kembali ya. Ini saya colokin, dan bisa diperhatikan. Oke, backlightnya telah menyala, dan kita akan ukur untuk di output tegangannya ya. Ini saya ukur di sini outputnya yang terhubung ke backlightnya langsung ya. Di sana diperhatikan tegangannya terukur 54 ya. Ini oke, bisa diperhatikan terukur 54 volt ya, 54 volt. Berarti untuk kebutuhan backlight ini inverter ini dapat menyesuaikan tegangannya ya. Artinya tadi di sini ada 9 renteng ya, 9 renteng, 9 kancing dalam satu renteng kali 3 volt berarti 27. Apabila dia 2 renteng di seri berarti tegangannya 54 volt ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk tutorial kali ini, cara memodifikasi driver backlight ya pada televisi LED. Siapa tahu ya, barangkali teman-teman menemui kasus yang inverter backlightnya tidak dapat diperbaiki lagi ya. Jadi alternatifnya dapat menggunakan inverter backlight ini ya, dimana dapat dibeli secara online ya, banyak dijual di toko-toko online. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.